Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik yang ikut mata kuliah teknik matematika teknik ya, kita mulai pada semester ini belajar matematika teknik ya. Kemudian kita lihat materi dalam matematika teknik ini judulnya ya matematika teknik ya di program studi teknik pertanian. Kemudian fakultas ya pertanian ya dan jurusan teknik pertanian. Dan kode mata kuliahnya adalah ABE ya 616302 ya. Kemudian 3 SKS, dua SKS kuliah dan satu praktikum ya. Kemudian mahasiswa ikut semester 3. Ya, pendahuluan ya kita mulai dari diferensial ya. Diferensial karena integral dan diferensial itu adalah satu kesatuan sebenarnya ya. Jadi ya kita bisa pakai diferensial dan juga pakai integral ya. Nah, contoh penyelesaian diferensial ini ya dalam diferensial itu dinyatakan ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Y aksen. Ya. Kadang-kadang dinyatakan dalam bentuk dy per dx ya, dy per dx. Kemudian kadang-kadang juga dinyatakan dalam bentuk dxy ya, dxy. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk dy ya. Jadi ya turunan itu ya bisa saja dinyatakan dalam aksen ya. Jadi dulu kalau Anda di SMA ya itu hanya dipakai di aksen atau enggak di YPDX ya. Itu untuk menyatakan persamaan diferensial ya. Jadi di sini kita sebagai pengantar saya akan mengulang lagi rumus-rumus yang umum yang kita pakai dalam persamaan diferensial ya. Jadi apa yang kita pakai ini adalah pertama adalah ya umum ya, turunan d x pangkat n, maksudnya adalah turunan ya, turunan x pangkat n sama dengan n x n min 1 ya. Jadi kalau x pangkat n diturunkan maka rumusnya adalah sama dengan n x n min 1 ya. Contoh ya, kalau kita turunkan d pangkat 3 ya, artinya hasilnya adalah sama dengan, karena n-nya 3 jadi n-nya 3 ya, jadi 3 n kurang 1 dari 2 jadi 3x kuadrat ya. Ini adalah contoh rumus pertama yang perlu Anda ingat-ingat ya. Kemudian untuk selanjutnya turunan penjumlahan ya, turunan penjumlahan adalah df tambah g sama dengan ya, bisa juga diurai dalam bentuk df tambah dg. Artinya apa ini? Artinya adalah turunan f tambah g ya, diferensial atau turunan sama aja dengan turunan df ditambah dengan turunan dg ya. Contoh seperti ini, turunan x pangkat 5 ya tambah x pangkat 3 turunan x pangkat 5 turunan x pangkat 3 itu sama saja dengan turunan x pangkat 5 ya turunan x pangkat 3. Jadi karena pertama n-nya 5 maka jadinya hasilnya adalah 5x pangkat 4 ya. Kemudian 3 karena n-nya 3 maka hasilnya 3x tambah 2 ya, x pangkat 2 ya. Jadi inilah hasilnya 5x pangkat 4 tambah x pangkat 2 ya. Itu ya. Kemudian kita lanjut hasil perkalian ya. Hasil perkalian adalah turunan u dikali p ya, up ya. Jadi kalau ada turunan u dan kali p maka hasilnya adalah
U dx pi, artinya turunan pi terhadap x ya. Jadi U turunan pi terhadap x ditambah pi turunan dx terhadap U. Boleh nggak ini terbalik-balik ya? Boleh terbalik. Saja kita dulukan pi dx U atau U dx pi ya. Ini sama saja ya. Dia bisa terbalik-balik gitu ya. Terbalik nggak masalah karena penyebelahannya. Contohnya apa? Contohnya turunan 2x tambah 1. Di 2x tambah 1 ya. Sin 3x. Nah, ini adalah perkalian sebenarnya. Di turunan 2x tambah 1 dikali sin 3x. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Ya, kita coba ya. Lihat hasilnya adalah Nah, lihat hasilnya apa? Kita sama aja menyatakan bahwa turunan ya terhadap x maksudnya 2x tambah 1 sin 3x atau sama ya berdasarkan rumus ya. Kemudian 2x tambah 1 diturunkan 3 sin 3x ya. Ya, 3 sin 3x ya. Jadi sama 2x tambah 1 kalau diturunkan hasilnya adalah 2 ya, 2 ya. Sin 3x tidak diturunkan, maka hasilnya adalah 2 sin 3x ya, 2 sin 3x. Sedangkan 2x tambah 1 ditambah turunan dari sin 3x apa? 3x adalah 3 cos 3x ya, 3 cos 3x. Jadi hasil seperti itu tinggal kita penyederhanaan ya. Kalau tidak disederhanakan nggak apa-apa, hasilnya sama aja ya, disederhanakan. Kalau ya bagusnya disederhanakan supaya dia lebih pendek ya, lebih singkat ya. Jadi 2 sin 3x tambah 6x tambah 3 cos 3x ya. Jadi itu ya apa namanya hasil dari turunan perkalian tadi contohnya ya. Perkalian. Kemudian ya nomor 3 ya. Contoh nomor 3 turunan seperpi. Seperpi turunannya apa? Turunan pi adalah sama aja dengan turunan pi dibagi pi kuadrat. Jadi sama dengan itu. Turunan pi dibagi dengan pi kuadrat. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kita menurunkan sepertiga, x pangkat 3 ya, x pangkat 3 itu sama dengan apa? Sama aja dengan turunan x pangkat 3 x kuadrat ya dibagi x pangkat 6. Jadi 3x kuadrat bagi x pangkat 6 ya sama aja dengan ya negatif, jadi negatif ya. Sama aja dengan apa? 3 ya x pangkat min 4. Jadi 3x pangkat min 4 ini adalah turunan untuk seperpi ya, seperpi. Jadi kalau seperpi diturunkan adalah sama itu. Kemudian rumus nomor 4 yang perlu kita ketahui juga adalah bagaimana turunan U per Pi. Ya, U per Pi. Kalau U per Pi diturunkan adalah sama dengan apa? U aksen Pi dikurang Pi aksen U per Pi kuadrat. Ya, di sini perlu diingatkan ya, dan ini tidak boleh apa namanya terbalik-balik ya, terbalik-balik ya. Terbalik-balik kenapa? Kenapa? Karena tidak boleh terbalik-balik. Karena kalau dia terbalik, dia nilainya negatif ya. Negatif. Jadi tidak boleh terbalik. Jadi U aksen dulu, yang atasnya dulu yang diturunkan, baru ya yang di bawahnya ya. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik artinya dia negatif. Contoh Y sama dengan sin X per cos X. Ini yang kita selesaikan ya. Y sama dengan sin X cos X. Jadi kita turunkan dulu sin ya. Sinnya apa? Sama dengan cos X ya. Kemudian dikalikan cos X karena cos X pi-nya. Kemudian dikurang. Kemudian cos-nya diturunkan, cos diturunkan nilainya min sin ya. Kalikan sin jadi min adalah positif ya. Jadi cos kuadrat positif ditambah cos kuadrat sin kuadrat positif ya, positif maka nilai 1. Jadi nilainya adalah
cos kuadrat X ya sama aja dengan 1 per cos kuadrat X, atau bisa juga dikatakan sec kuadrat X ya. Ini adalah contoh persamaan ya, apa namanya, rumus diferensial yang penting ya, nomor 4 ya. Jadi nomor 4 adalah persamaan diferensial yang penting yang kita ketahui. Oke, kita lanjut ya, nomor 5 ya. Nomor 5 perlu juga persamaan diferensial yang perlu diketahui sebelum kita belajar matematika teknik ya. Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan ya bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika teknik. Pertama, turunan ln X ya. Turunan untuk D ln X atau turunan ln X nilainya apa? Nilainya adalah 1 per X ya. Jadi contoh seperti ini, kalau ada Y sama dengan ln 2X, maka turunannya adalah sama aja dengan apa? Turunan 1 per 2X dikali turunan 2X. Ya. Ln-nya dulu adalah 1 per ya. 1 per 2X sama dengan 2X, ya, akhirnya sama dengan 1 per X. Jadi nilainya adalah 1 per X ya. Jadi ln X 1 per X ya. Kemudian Y ya. Yang B-nya adalah B ya. Y sama dengan Y pangkat X ya, maka Y aksennya ya, Y aksen sama dengan Y pangkat X, dia tidak berubah. Y double aksen juga sama dengan Y pangkat X, dia tidak berubah. Ya, jadi double aksen, Y aksen, Y sama tetap ya. Ini perlu Anda kuasai ya. Kemudian yang nomor 6 apa? Aturan rantai ya. Jadi aturan rantai dalam penyelesaian matematik ya, terutama diferensial, ini juga perlu dikuasai ya. Di mana aturan rantai itu adalah dy per dx bisa aja dinyatakan dalam bentuk apa? Dy per dx sama dengan dy per dw ya, dy per dw ya. Kemudian dikali dw per dz, kemudian dz per x. Jadi di sini kita manipulasi lah ya, manipulasi. Sebenarnya dw dengan dw itu habis ya, dz dengan dz habis. Inilah yang kita ini. Tadi kita manipulasi dengan variabel-variabel tambahan ya. Padahal sebenarnya ya bisa hilang sebenarnya ya, hilang. Kita lihat lanjut ya, apa contohnya, contoh seperti ini ya. Di Anda lihat Y sama dengan sin pangkat 3 2x tambah 4x ya. Di sini dalam hal ini kita bisa buat 3 variabel ya, 3 variabel. Ya, kita misalkan apa? Pertama A dulu ya. A sama dengan 2x kuadrat tambah 4x. Jadi maka A itu diturunkan bisa jadi 4x tambah 4 ya. Kemudian B itu adalah sin A ya. B sin A ya, B sin A atau turunan DB per DA itu sama dengan cos A ya. Jadi cos A. Karena A-nya ya, karena A sama dengan 2x kuadrat tambah 4x, maka DB sama dengan cos ya, sama dengan cos ya. DB sama dengan cos 2x kuadrat tambah 4 ya. X 4x ya, itu adalah karena cos A ya. Oke. Kemudian dalam persamaan tersebut kita juga punya Y ya. Y sama dengan B pangkat 3. B pangkat 3 ya. Jadi B pangkat 3 atau turunan terhadap B apa? Y sama dengan ya, dy per db sama dengan apa? 3b kuadrat ya, 3b kuadrat. Sedangkan B-nya sama dengan sin A, maka kita katakan bahwa B-nya diganti dengan sin A, maka B sama dengan 3 sin kuadrat A ya. Jadi kuadrat A karena B-nya kuadrat ya. Oke. Sekarang kita ini kan dA per dx dikalikan dB per dx per dA ya.
dikalikan DY per DB. Jadi ini yang kita kalikan, artinya sama aja dengan DY per DX ya. DY per DX. Jadi DY per DX apa? DA per DX dulu. DA per DX-nya adalah sama dengan 4X tambah 4 ya. 4X tambah 4. Kemudian kita punya DB per DA. DB per DA apa? DA adalah cos 2X kuadrat tambah 4X ya. Jadi cos 2X kuadrat tambah 4X. Kemudian kita punya DY per DB. DY per DB apa? DY per DB adalah 3 sin kuadrat A ya. 3 sin kuadrat A, sedangkan A-nya adalah 2X kuadrat tambah 4X, maka kita tulis itu ya. Jadi dengan mengalihkan seperti itu, kita dapat menghitung ya. Dapat menghitung atau mencari nilai DY per DX untuk apa? Untuk turunan berganda ya. Turunan berganda. Jadi terus selanjutnya apa? Apakah bisa nggak ini disederhanakan? Kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, tapi kalau tidak ya kita tulis seperti apa adanya ya, adanya itu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Kemudian kita juga mempelajari ya, saya ingatkan ini diferensial implisit ya, implisit. Artinya semua ditulis di kanan sama dengan 0 gitu ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan X. Jadi ini penyelesaiannya ya, kita lihat penyelesaiannya ada dua cara ya, dua cara ya, adalah kita coba kita tulis ya, X pangkat 3 sama dengan XY, artinya apa? Ini bisa aja diubah menjadi ini ya, Y sama dengan X kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini kalau diturunkan hasilnya adalah ya, kalau diturunkan hasilnya adalah DY per DX ya. DY per DX artinya sama dengan 2X. Jadi ini adalah cara apa? Cara biasa ya. Cara biasa menurunkan persamaan integralnya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara implisit ya, cara implisit. Implisit apa? 3X kuadrat min X min Y ya, min X DY per DX ya. Jadi ini adalah cara implisit 3 kuadrat min Y min X DY per DX ya. Ini adalah cara implisit ya. Kemudian kita masukkan nilainya apa? DY per DX sama aja dengan apa? Sama aja dengan 3 X kuadrat min Y bagi X ya. Jadi sama dengan itu. 3 X kuadrat min Y. Karena Y sama dengan X kuadrat, ya, karena Y sama dengan X kuadrat, maka nilainya apa? Maka nilainya adalah ya diganti ya X kuadrat. X kuadrat diganti dengan Y diganti dengan X kuadrat, hasilnya apa? Hasilnya adalah ya, jadi ya nanti hasilnya adalah sama dengan ini. Ya, sebelumnya saya ingatkan juga ini adalah turunan dari ini ya. Ini yang di atas X pangkat 3 min X Y, kalau diturunkan dengan cara implisit hasilnya ini ya. Yang hasil ini. Kemudian sama nggak hasil ini dengan hasil yang bukan implisit ya. Kita lihat ya, karena apa? Karena Y-nya sama dengan X kuadrat, maka di per X sama dengan 3 X kuadrat min Y, Y-nya adalah sama dengan X kuadrat, maka diganti Y-nya dengan X kuadrat, sehingga hasilnya adalah ya ini 3 X kuadrat min X kuadrat tambah X. Dan ini kalau dibagi hasilnya 2X. Jadi sama saja turunannya dengan cara biasa ya, dengan cara biasa DY per X sama dengan 2X, tapi dengan cara implisit sama dengan 2X juga ya. Ya, ini perlu diingat bahwa ini adalah turunan implisit ya, dimana kalau turunan implisit itu ini kita turunkan dulu sama aja dengan apa? Ya 3X kuadrat ya. Kemudian ini diturunkan terhadap X, jadi DY per DX ya. Kemudian ini turun terhadap Y, maka tinggal X DY per DX ya, di min-min ya. Ya, demikian ya
Ya, untuk kuliah pertama kita sampai sini dulu ya. Anda banyak belajar ya, harus banyak belajar tentang diferensial ya. Jadi kita pelajari lagi diferensial yang pernah kita pelajari atau diferensial tingkat apa semester satu ya, atau matematik satu atau matematik dua itu dipelajari benar sebelum Anda mengikuti kuliah eh, matematik ya. Oke, sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.